Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan Compliance Division. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara penyuluhan anti korupsi di Bank Rakyat Indonesia, khususnya di Compliance Division. Nah, pada kesempatan kali ini saya perkenalan ya, saya Gali Gustaman dari PT Bank Rakyat Indonesia dan secara bekerja saya sudah 9 tahun di BRI dan juga sebelumnya saya di jajaran bisnis, kemudian sekarang ke jajaran operasional. Dan mungkin teman-teman di sini sudah saya kenal sih ya sebelumnya, karena memang satu tim dengan saya dari PSA tim dan juga dari DRA tim. Nah, sebelumnya mohon bantuan teman-teman untuk mungkin isi berita saya dulu deh, karena kan kalau absen mungkin nanti kita lanjutkan setelah pemaparan selesai apa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait dengan penyuluhan anti korupsi. Nah, dalam berita ini saya pengen tahu teman-teman untuk pemahaman awal ya terkait dengan anti korupsi, karena kan kalau korupsi sendiri mungkin teman-teman agak awam, sebenarnya korupsi itu apa aja sih dalamnya gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman isi dulu terkait dengan pretestnya. Ada kurang lebih 5 soal ya, saya kasih waktu 2 menit, dan kemudian nanti kita bahas terkait dengan apa itu anti korupsi ataupun lainnya terkait dengan teori ataupun terkait dengan contoh-contohnya. Sudah bisa Mas Rian? Iya, pretest. Sorry, pretest. Sepemahamannya terlebih dahulu, karena memang intinya penyuluhan ini kan kami ingin lihat bahwa teman-teman sebelumnya pemahamannya seperti apa, nanti proses seperti apa pemahaman terkait dengan anti korupsi. Langsung diisi aja. Kalau pertama mengerjakan ini pakai logika aja, misalkan ada beberapa soal yang memang saya sampaikan terkait dengan singkatan gitu ya, dan lain. Kurang lebih 5 soal. Sudah, mohon info ya teman-teman. Integritasnya soalnya 2 kali ya? 2 kali ya? Boleh, lanjutin aja. Nanti kita bahas setelah pemaparan. Nah. Sudah? Mbak Winda? Mbak Nisma? Mas Rehan? Belum? Mbak Tesya? Nah. Sudah? Ada hasilnya? Ada salahnya doang sih. Oke. Sudah semua? Lihat skor. Benar dua. Siap. Ada minimal. Baik. Kalau sudah semua, lanjut ke Mentimeters ya. Jadi saya pengen tahu juga teman-teman terkait dengan mengapa atau kenapa masih ada korupsi di kantor, di negara Indonesia ataupun di tempat tinggal gitu ya. Boleh diisikan. Ada 3 kalimat, ada 3 isian ya. Apa aja bahaya? Kenapa masih ada korupsi menurut Mbak Winda apa? Oh. Teman-teman, kenapa sih masih ada korupsi? Coba kita lihat di Mentimetersnya ya. Sudah ada jawaban belum? Ini
satu aja kan ya. Tiga-tiganya boleh, Nabil. Mengapa masih ada? Di sini udah ada isi cayo, oh my god, sangat good. Mungkin ini apa istilahnya ya, menyemangati saya ya penyuluhan ini ya. Mungkin juga kenapa ngisi ini juga mungkin ya terkait dengan korupsi ini, kenapa masih ada ya? 3 kan? Ya. 3 kata. Kenapa Kak? Mungkin juga teman-teman juga menanggapi terkait dengan kenapa masih ada korupsi ini, mungkin juga apa masih terheran-heran ya, oh my god masih ada korupsi gitu ya. Yoga ataupun terkait dengan anti korupsi penyuluhan ini didukung oleh teman-teman juga. Betul, ada serakah, ada lemahnya moral. Serakah, lemahnya moral, kurang pendapatan, kesempatan dan budaya, struktural dan sistemnya kurang gitu ya. Tidak adanya integritas, adanya kesempatan, sandera, serakah, lemahnya moral, gengsi dikedepankan, biaya hidup, kurang pendapatan, kesempatan dan budaya. Sudah semua? Sudah semua ya? Ya. Nah, yang teman-teman isi sebenarnya ada kaitannya dengan pembahasan saya pada hari ini, karena korupsi itu kan tidak secara jenisnya itu kan bukan hanya korupsi gitu ya. Korupsi itu kan ada penyuapan, ada gratifikasi, ada juga terkait dengan suap, gratifikasi dan pemerasan. Mungkin nanti saya lanjutkan ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pretest dan juga antimetas reason terkait dengan kenapa masih ada korupsi gitu ya. Nah, mungkin saya masuk ya ke bahasan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, sebagai calon penyuluh, saya di sini dimintakan untuk menyasar teman-teman di kantor pusat ataupun di tim saya sendiri, di PSA, kemudian juga di DRA ya. Kalau di PSA sendiri erat kaitannya dengan pihak ketiga ya, Mas Rehan, Mbak Nisma tahu ya bahwa kita sering mengisi kuesioner, RFI, permintaan data dari UKER dan juga dari bank lain ya terkait dengan pengerjaannya. Di daerah sendiri tentunya erat kaitannya dengan UKER ya, data reporting, kemudian juga dengan regulator ya. Jadi sebenarnya yang saya ingin ingatkan ya, bukan ingatkan secara kecil sih kalau saya bisa bilang di sini, karena memang porsinya memang skupnya kecil ya. Jadi ingat ada bahaya korupsi kecil-kecilan guys. Jadi korupsi ini bukan hanya ada di pemerintahan ya. Memang kalau memang secara konteksnya di pemerintahan itu kan banyak keterkaitan dengan kebutuhan ataupun memakai instansi untuk dipergunakan dipergunakan keuntungannya untuk pribadi. Nah, materi bahasan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada pengertian dari teorinya sendiri, dasar hukum, ada double ya. Ada delik tindak pidananya, ada perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap tadi ya. Kemudian juga ada bahaya dampak, strateginya dan nilai-nilai sebenarnya. Saya double. Nah, teman-teman, secara pengertian atau definisinya sendiri di korupsi itu adalah corruptio atau corruptus. Secara pengertiannya, definisinya adalah korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan atau tidak kejujuran. Jadi secara definisi itu negatif semua ya, bahkan lebih ke buruk sekali gitu ya dari bahasa atau definisinya. Secara KBBI-nya sendiri itu terkait dengan pengertian dari korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Uang negara di sini saya kaitkan dengan perusahaan kita sendiri, Bank Rakyat Indonesia ya, Compliance Division atau Penayaan Departemen. Jadi penyelewengan atau penyalahgunaan uang dari perusahaan secara pendefinisiannya. Ada gambar di bawahnya teman-teman bahwa korupsi itu berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar. Jadi terkait dengan nyontek, bolos, ngibul ataupun ngaret,
Nah, itu saya artikan hal-hal kecil yang memang menurut saya itu harus menjadi dasar. Jadi integritas yang kita punya itu harus tetap dipertahankan, kemudian tetap diperjuangkan dan juga tetap dipegang teguh ya, karena itu nilainya dari individu kita. Jadi integritas itu nomor satu kalau dalam megang terkait dengan nilai-nilai yang kita anut gitu ya. Nah, jadi teman-teman di DRA maupun di PSA gitu ya, baik saya pribadi juga ya, kita harus munculkan terkait integritas, meskipun hal itu hal kecil yang kita hadapi gitu ya, baik itu dengan rekan, baik itu dengan khususnya kedinasan ya, baik dengan pihak ketiga dan dengan unit kerja. Baik, dasar hukum yang saya ambil sebenarnya ada banyak ya, dasar hukum pemberantasan aksi korupsi di Indonesia ini ada banyak, ada lebih dari 10. Namun saya mengadopsi beberapa peraturan presiden, kemudian undang-undang di nomor 20 dan 30. Keseluruhannya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi terkait dengan undang-undang dan juga terkait dengan peraturan presiden yang dikeluarkan. Baik, lanjut ya. Nah, tadi membahas terkait dengan pengertian dari korupsi itu sendiri, bahwa korupsi itu diartikan negatif ya. Nah, dalam hal ini adalah tindak kejahatan pidana yang sangat besar kalau kategorinya dari penilaian itu sendiri. Nah, ada teori-teori yang meng-highlight terkait dengan penyebab korupsi itu sendiri. Yang pertama teori Ghosn, dan yang kedua adalah teori Pentagon. Sebenarnya ada banyak, cuman saya lebih tertarik kepada teori Ghosn dan juga teori Pentagon. Penyebab dari korupsi itu sebenarnya ada, tadi betul ya dari Mentimeter teman-teman menyampaikan ada keserakahan, adanya kekurangan pendapatan atau kebutuhannya meningkat, ataupun kesempatan dari setiap orang, ataupun adanya pengungkapan. Jadi betul tadi. Jadi faktor penyebab korupsi itu betul yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Kemudian kalau kita bicara lebih lengkap lagi terkait teori dari penyebab korupsi itu sendiri, yaitu terkait dengan teori Pentagon. Jadi ada rasional, keadaan yang dirasionalkan oleh teman-teman, misalkan ya dalam berhadapan dengan gratifikasi, penyuapan ataupun pemerasan. Dan juga terkait itu ada juga pressure, di mana memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan dari atasan, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga tadi kesempatan sudah dibahas di atas, ada juga terkait dengan memang wewenang ataupun dari kekuasaan itu sendiri ya. Jadi kedudukannya maaf ya, misalkan sudah berada di tingkatan tinggi di BRI gitu ya, kemudian dia menggunakan hal itu untuk menyebabkan terjadinya penyuapan, gratifikasi gitu ya. Dan juga terkait dengan sikap superior. Jadi kelima terkait dengan penyebab ini erat kaitannya di terjadinya korupsi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga tahu beberapa korupsi yang terjadi di Indonesia gitu ya. Khususnya kan yang banyak dicontohkan di media sosial yang pemberitaannya yang sekarang kalau ngomongin korupsi kan yang sekarang itu kemarin itu ada penangkapan siapa? Mr. L ya, Limbong ya, karena memang sudah ingkrah ya, jadi kita boleh menyebutkannya Limbong. Nah itu kalau kita lihat kan adanya terkait dengan beberapa penyebab ya yang memang diterima oleh Mr. L tersebut ya. Nah, apakah dia masuk ke karena kan kalau kita lihat kasusnya ya, sikap superioritas atau arogan juga masuk gitu, karena dia secara superiornya di kementerian, dia melangkahi kementerian, misalkan kementerian BUMN gitu ya, yang memang seharusnya bisa mengeluarkan izin terkait dengan impor gula gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman juga mungkin kalau dalam penyampaian ini ada tanggapan ataupun ada insight lain terkait dengan, ataupun ada yang ingin disampaikan, monggo ya, jadi saya diselak. Nah, ada juga terkait dengan sebenarnya ada juga ketidaktahuan sih. Jadi
eh, dalam artian di sini adalah capability ataupun kemampuan yang dia punyai. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kasus beberapa tahun yang lalu yang di penjara 7 tahun kurang lebih pemimpin SK Migas. Sorry saya sebutkan ya, Pak Ruby gitu kan. Nah dia kan sebenarnya tidak korupsi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di penjara tidak korupsi, tapi dia tidak tahu gratifikasi. Nah dia seorang ASN. Nah teman-teman juga harus tahu kita adalah ASN kalau kategorinya ya. Karena kita di bawah Kementerian BUMN, jadi terkait dengan korupsi gratifikasi itu erat kaitannya juga nanti ya amit-amit ya akan juga menyasar ke teman-teman semua, baik outsourcing, baik pekerja tetap maupun magang gitu ya. Jadi kita istilahnya setengah kaki itu sudah di KPK gitu ya. Jadi setengah kakinya di BRI, setengahnya di KPK. Jadi secara penerapannya ataupun secara tindakannya KPK terhadap ASN itu ada melekat di BRI. Nah kembali lagi kepada tadi ya, kemampuan dari seorang aparatur negara yang dia notabene-nya yang tadi ya petinggi SK Migas yang ketangkap karena gratifikasi. Dia itu profesor di Fakultas Hukum juga, tapi dia tidak mengetahui atau dia kurang kemampuannya dalam memahami gratifikasi. Oleh karena itu dia di penjara kurang lebih 7 tahun dan memang sudah selesai sih, atau masih berjalan, saya kurang update terkait. Nah jadi terkait dengan hal tadi ya, jadi beberapa penyebab korupsi ini ternyata berdampak sangat besar bagi individu maupun bagi instansinya, bagi masyarakat. Dan nanti saya jelaskan terkait dengan beberapa sektor, bahkan banyak sektor yang memang dapat berdampak ketika ada korupsi. Nah, selanjutnya teman-teman, sebenarnya ada 30 delik tindak pidana korupsi. Sebenarnya banyak banget terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Namun saya kelompokkan menjadi 7 ya, karena memang di dalamnya keterkaitan dari 30 itu masuk ke dalam kerugian negara itu banyak sekali bahasannya. Nah, di sini ada 7 kelompok 7 tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7. Yang pertama adalah kerugian negara, kemudian ada suap penyuap, pemerasan, gratifikasi yang tadi kita sering singgung ya, karena memang saya yakin erat kaitannya gratifikasi kalau di kantor itu. Pembenturan kepentingan juga ya, benturan kepentingan, penggelapan jabatan ataupun pembuatan curang. Nah dari ketujuh kelompok ini ada gratifikasi nih. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan terkait dengan gratifikasi yang dialami gitu ya, ataupun bukan hanya dalam pemberian kado gitu ya, bukan hanya dalam kegiatan pemberian makanan saja, ataupun ada yang memang ya mungkin di budaya kita kan kita itu tanam budi ya, jadi kita merasa kayak ucapan terima kasih aja sih ini sebenarnya. Nah kalau teman-teman menyikapi terkait dengan sering ya kita mendapatkan terkait dengan makanan dari divisi terkait kan, kemudian dari instansi gitu ya kirim, karena memang akhir tahun sudah secara konteks sudah bantu divisi terkait misalnya contoh perizinan gitu ya, karena produknya sekarang laku di pasar gitu kan, karena kita sudah membantu perizinan. Nah teman-teman harus mengetahui konteks terkait pemberian makanan ini ya. Jadi teman-teman sekarang harus mengenali, karena saya yakin teman-teman sini berintegritas, harus mengenali sumber dari pemberian itu sendiri. Ketika kalau kita bicaranya compliance dengan divisi bisnis, itu kan hubungannya adalah antara pekerjaan, jadi kita memang bekerja sama gitu ya, tidak harus ada imbalan, tidak harus ada hal yang berlebih di luar itu. Tapi teman-teman harus pastikan bahwa penyampaian terkait dengan makanan yang memang diterima itu atau ucapan terima kasih itu harus tahu dasarnya. Ketika teman-teman dari divisi itu menyampaikan terkait dengan makanan, ucapan terima kasih gitu kan, teman-teman harus tahu ini tendensinya kemana. Apakah dia menghargai atas dasar kita terkait dengan bantuan perizinan, ataupun memang itu memang sewajarnya, karena ini kan bekerja gitu ya,
satu BRI gitu. Jadi kita berkolaborasi, kerjaannya memang mengerjakan hal itu. Jadi teman-teman di sini harus paham juga terkait dengan gratifikasi. Nah, ada kan aturannya di teman-teman GCG sudah menyampaikan bahwa ketika dia ngasih makanan dengan tidak ada tendensi, kemudian di makanan itu di bawah 300.000 ataupun kita mengasih ke teman-teman yang akan nikah misalkan gitu ya, itu kurang dari 1 juta, itu ada aturannya. Jadi minimal dan maksimalnya ada aturannya. Jadi teman-teman di sini harus sadar bahwa ketika menghadapi terkait dengan gratifikasi, terkait dengan benturan kepentingan, jadi harus secara sadar bahwa itu adalah salah satu bentuk korupsi kecil-kecilan yang memang nantinya akan berdampak kepada individu maupun instansi itu sendiri. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tadi kan Gal, Ya. misalnya nih kita nih habis perjalanan dinas gitu Ya, ya. perjalanan dinas betul. Biasanya kalau perjalanan dinas itu kita bawa oleh-oleh kan. Iya. Nah itu gimana tuh? Kalau kita misalnya ngasih oleh-oleh buat atasan atau ya buat teman-teman di sini gitu gimana? Ya, ya menarik Mbak Tesya. Ini juga sering kami diskusikan ya. Kita itu unit kerjanya tidak hanya di kantor pusat, tapi juga ada di unit kerja. Jadi kata misalnya di Bandung ya, di Bandung itu kita kunjungan terkait dengan sosialisasi, baik itu terkait dengan verifikasi data dari kantor cabang Asia Afrika gitu ya. Kemudian juga berjalannya kerjaan, kemudian biasanya kan itu deh tanam budi ya. Jadi kita tuh biasanya karena kan budaya kita itu kan ucapan terima kasih tidak tutup dalam hanya penyampaian doang ya, tapi juga ngasih oleh-oleh gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu porsinya itu kan tadi saya sampaikan bahwa Mbak Tesya ke Ukar itu porsinya adalah bekerja, kemudian juga teman-teman juga istilahnya di Bandung juga bekerja, jadi kolaborasi antara cabang dan juga pusat gitu ya. Nah, kita punya aturan Mbak Tesya terkait dengan apa, dengan aturan internal ya, baik itu gratifikasi, baik itu gratifikasi ya, baik itu iya yang diatur di sini adalah gratifikasi. Kalau konteksnya, tendensinya tadi yang dimaksud ya, masih ada yang pending kerjaannya gitu misalkan ngerjain suatu verifikasi tapi belum selesai, dia ngasih nih terkait dengan apa dikasih apa, peyem gitu, rengginang gitu ya. Nah itu sebenarnya harusnya disampaikan secara sopan bahwa oh terima kasih Bu, nggak usah kita dibekali apapun gitu, karena memang kita dasarnya adalah bekerja. Kemudian kalau memang konteksnya di dalam pengerjaan ini sudah selesai semua dan juga tidak ada tendensi untuk menciptakan misalkan ada putusan kredit gitu ya, kan di dalam putusan kredit banyak benturan kepentingannya ya. Karena kan karena memang kita udah nggak bisa objektif. Sebenarnya itu sih Mbak Tesya, kalau memang kita tidak menerima, kita tidak akan objektif kepada ataupun tidak akan enakan kepada Ukar itu untuk kelanjutannya. Sebenarnya itu sih, sebenarnya intinya adalah kita akan mengenakan kerjaan kita ke depannya ketika kita tidak menerima oleh-oleh saat itu. Tapi hal yang wajar sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya mendingan itu dilihat konteksnya dulu. Kalau memang sudah selesai kerjaan, tidak masalah, ada aturannya berapa, kita searching ya, harganya sebenarnya segini ya, nggak masalah gitu kan. Karena secara konteks kita sudah selesai pekerjaan, tidak ada kerjaan selanjutnya yang memang kita harus menilai berat sebelah nih, nantinya kita ada tendensi bantuin dia, nggak enak, sampai ada putusan yang tidak diinginkan. Jadi banyak beberapa hal yang harus dilihat gitu. Jadi tadi ya, kalau memang wajar sih, kalau menurut saya di Ukar, karena kita kan banyak Ukarnya, terima nggak apa-apa, karena kan sesuai aturannya ya, misalkan di bawah harga yang tadi. Kemudian laporkan, sebenarnya sih kita wajib melaporkan ke UPG, jadi kita nggak usah bingung-bingung, ini ribet amat ya kerjaan, harus mikirin. Terima dulu dengan sudah tahu ya harga berapa, kemudian laporkan, biar UPG tempatnya Mas Widi, KPK yang pusing. Jadi kita sebagai pihak pelapor saja, jadi monggo saja sih kalau itu. Jadi setidaknya ada juga penilaian ya, bahwa kita kedepannya akan kerja lagi sama dia, takutnya kita nerima seperti apa gitu ya. Tapi wajib
di sini terkait dengan itu udah laporkan aja ke UPI. Terima, kita terima, laporkan. Iya. Karena kalau saya lihat di sini ya, budayanya kan kalau memang nggak terima, oh, sombong banget nih orang gitu kan, nggak enak kerja sama dia kan. Jadi menimbulkan efek domino lainnya. Tapi kalau kemarin kita sarankan terima saja dan laporkan. Dan itu sudah sesuai ya ketentuan harga yang memang, kalau memang misalnya harganya 5 miliar ya itu sudah tahu dong ya. Itu bukan kecil-kecilan lagi. Nah tadi ya, teman-teman, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap. Nah, terkait dengan hal ini, teman-teman bisa membedakannya dari sini sih. Gratifikasi itu biasanya tuh kantor cabang yang aktif kepada Mbak Tesya untuk ngasih oleh-oleh ataupun ngasih souvenir dan segala. Nah, kemudian kalau pemerasan itu penerimanya yang aktif. Jadi istilahnya itu, sorry ya, misalkan A itu aktif untuk meminta ya, gue minta emo kuesioner ini selesai 2 hari dong mas gitu ya. Ya udah sih, kasih dulu sih sekian biar 1 hari selesai. Nah, itu biasanya penerima yang aktif. Nah kalau suap itu dua-duanya, antara penerima dan pemberi itu sama-sama butuh gitu ya terkait dengan uang haram itu sendiri. Jadi kalau dibedakan terkait dengan gratifikasi, pemerasan dan suap, bisa dilihat dari pemberi aktif gratifikasi, penerima aktif pemerasan, dan suap itu pemberi dan penerima yang aktif. Nah kalau ini biasanya tanam budi kan, kayak enakan, biasanya gitu lah dibedakan. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Boleh menambahkan atau menanyakan mas Reza? Ya. Yang terkait dengan gratifikasi, sebenarnya kalau gratifikasi itu kan tadi kan disebutkan ada apa namanya beberapa parameter sehingga itu dikatakan sebagai gratifikasi ya. Kayak misal nominal atau nilai harga nih, nilai dari suatu barang itu berapa segala macam. Betul. Nah, kalau bicara masalah nilai kan, kalau kita bicara soal ekonomi masyarakat kan pasti kan ada beda-beda kelas menengah segala macam gitu kan. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan juga bagi para stakeholder dalam menentukan apakah ini gratifikasi dari kelompok ekonomi menengah, atas atau segala macam, atau memang ada pakemnya atau gimana sih? Iya. Kalau dalam penerapannya tadi saya sampaikan sih Mas Rehan, ketika bicara uang besarannya kan sudah diatur ya. Ketika menyampaikan ataupun ngasih lah ya, ngasih barang ataupun ngasih makanan itu kan ada besaran uangnya. Ataupun kita mengunjungi acara-acara apa gitu ya, yang memang sifatnya pesta ataupun tidak ada kepentingan apapun gitu ya. Nah itu kan ada aturannya juga terkait dengan uang yang dikasih kurang dari 1 juta ya maksimal. Jadi kalau memang dimaksud tadi ya ekonomi menengah, atas atau bawah, itu aturannya ke situ sih mas, ke pemberian barang, pemberian makanan, pemberian uang atau dalam bentuk itu kan bentuk tanda kasih ya uang. Jadi itu sih. Jadi ngaturnya kepada besaran dari pemberian kado atau pemberian seperti itu sih mas. Jadi kalau hal lainnya itu maaf ya, saya belum sepenuhnya tahu terkait dengan hal itu sih, terkait dengan apa terkait dengan. Atau mungkin gini kan ya, maksudnya dalam artian dia mungkin udah terbiasa memberikan, maksudnya pemberian seperti itu dengan nominal yang mungkin mereka menganggap biasa gitu. Betul, misalnya 1 juta gitu ya. Mungkin dalam hal yang bersamaan ada satu proyek yang sedang dikerjakan, mungkin itu dikatakan ya mas. Bisa jadi ya. Iya bisa jadi sih. Kalau ya biasanya saya ngasih misalkan ke pekerja saya, kalau bantu rumah itu minimal sekian gitu ya, padahal ataupun ke rekanan gitu ya. Ngasih itu harga yang wajar menurut saya itu ya, seperti itu sih mas. Jadi ada faktor tambahan yang memang tidak hanya dari sisi besarannya doang. Ada lagi mas? Cukup ya. Iya. Saya lanjut ya teman-teman. Nah tadi ya banyak dampak yang memang dimunculkan dari korupsi ini sendiri ya, dari gratifikasi, dari suap, dari pemerasan ya. Nah secara penerjemahan ataupun secara dampak yang memang di-highlight di sini ada kurang lebih 6 ya. Dampak perekonomian, dampak birokrasi pemerintahan, dampak sosial kemiskinan, dampak lingkungan, dampak politik, dan demokrasi, dampak penegakan hukum. Yang mungkin sering banget terasa terkait dengan adanya korupsi ini sendiri itu menurut saya ya di dalam dampak di lingkungan ya, karena memang di situ secara tidak langsung menurunkan kualitas akibat misalkan
misalkan banyak korupsi di pengadaan untuk pembuatan kertas gitu ya, ataupun untuk pokoknya hasil bumi yang memang dieksploitasi oleh para pengusaha ataupun para pemangku jabatan gitu ya, yang memang berusaha di sektor-sektor yang memang besar gitu ya. Kemudian juga ada dampak ekonomi ya, itu pertumbuhan ekonomi melambat dari multi effect player ya, multi player effect gitu kan. Dan juga banyak halnya yang memang teman-teman ketahui ya dari media sosial yang memang sering di-highlight terkait dengan sektor-sektor dari dampak korupsi itu sendiri. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, dalam pemberantasan korupsi di suatu negara itu ada beberapa strategi yang memang diterapkan ya. Kalau di sini saya meng-highlight terkait dengan suatu negara akan membuatkan atau mendirikan lembaga yang dinamakan ombudsman, atau kalau di sini kan KPK ya yang dibentuk ya. Kemarin juga kita diskusi dengan orang KPK bahwa sebenarnya sekarang KPK juga tidak baik-baik saja ya, pemimpinnya yang memang seperti itu, bahwa kebawahnya juga sedang goyang gitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi ini ya. Bahkan kemarin muncul bahwa yang menemukan korupsi bukan KPK. Nah, tapi dalam bentuk strategi pemerintahan kita itu salah satunya adalah pembentukan KPK ya, secara realnya terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan di pejabat publik itu sendiri dan juga di masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini mungkin secara bebas sudah ya bisa mengakses terkait dengan informasi yang memang didapatkan, jadi tidak dibatasi terkait dengan pemberitaan ataupun terkait dengan informasi korupsi yang terjadi di negeri. Baik, ada juga selanjutnya adalah terkait dengan integritas teman-teman. Jadi tadi juga sudah disinggung ya integritas dari setiap individu di kita. Tapi secara nilai integritasnya itu kalau dalam teorinya itu dibagi 3. Jadi terkait dengan nilai inti, nilai sikap, nilai etos kerja. Jadi integritas itu diperlukan ya dari teman-teman sendiri, karena memang tidak hanya berhadapan dengan pekerjaan, kebutuhan kepentingan, penyelewengan uang gitu ya, tapi juga terkait dengan nilai lainnya ya, terkait dengan tidak hanya dari situ ya. Jadi tetap tidak hanya kejujuran gitu ya, tadi ya yang disampaikan juga di doa pagi gitu. Tapi juga meliputi terkait dengan keberanian, kepedulian, keadilan dan lainnya ya, kerja keras dan mandiri sederhana. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu tidak dibentuk dalam kejujuran saja, tapi segala aspek dari 3 nilai yang ada di layar di sini. Baik. Nah, mungkin ini secara gambaran besarnya karena memang juga ini bahasannya luas gitu ya. Nah, di pengukuran korupsi itu sendiri ada 3 instrumen teman-teman. Jadi kalau IPK ini sendiri adalah terkait dengan penilaian ataupun aktivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia. Skor IPK ini ketika tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Jadi ketika nilai skor IPK-nya 80 misalnya Indonesia ya, kemudian Malaysia 70, Singapura 90, nah yang tertinggi itu yang memiliki efektivitas terbaik Singapura. Jadi ini untuk sebuah negara, penilaian anti korupsi sebuah negara. Kemudian yang terkait dengan indeks perilaku korupsi atau IPAK ini untuk suatu yang di bawahnya negara gitu ya. Jadi mengukurnya itu adalah ketika IPAK-nya itu skala 0 sangat pesimistis, dan ketika IPAK-nya tinggi sangat anti korupsi. Jadi kebalikannya dari IPK. Kemudian dari survei penilaian integritas ini biasanya untuk perusahaannya yang kita nilai. Nah, kalau kita contohkan teman-teman tadi ya yang dari IPK itu, referensi role model negara yang anti korupsinya paling bagus, paling baik, ini ada di sini. Jadi saya meng-highlight 6 negara dengan nilai IPK tertinggi ada Denmark, kemudian Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia di urutan ke-6. Ini data 2023. Nah, terkait dengan Indonesia berada di mana?
skornya itu ataupun nilainya itu ke 34 poin ya. Urutannya saya lupa. Nah, ini Indonesia. Nah, kemarin KPK menargetkan poinnya 40-45 gitu ya. Namun karena beberapa hal case korupsi masih terjadi, itu Indonesia masih di zona menengah ke bawah gitu ya, peringkat. Nah, kemarin juga KPK menyampaikan ke kita bahwa sebenarnya korupsi ini tidak akan selesai dalam 5 tahun, 20 tahun, ataupun sampai dengan kapanpun, karena integritas yang dimiliki individu di Indonesia ini kurang ya dinilainya. Jadi KPK juga sudah menyadari bahwa korupsi akan terus ada sampai nggak tahu sampai tahun kapan gitu ya. Nah, bicara dengan Denmark, dengan Finlandia yang memang sudah bagus secara penilaian anti korupsinya ataupun tidak korupsinya yang sedikit gitu ya. Jadi kemarin KPK memasangkan sih bahwa kita harus gerak tidak hanya KPK saja, tapi juga harus bergerak di individu masing-masing, di tim masing-masing, menanyakan kembali integritasnya ataupun terkait dengan good corporate governance-nya di setiap tim itu melakukan kesehariannya atau melakukan pekerjaan, baik itu di kantor dan juga di kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya teman-teman di sini bahwa terkait dengan penyuluhan kali ini sebenarnya ingin mengingatkan kembali sih terkait dengan integritas itu sangat penting. Itu menjadi modal ataupun nilai awal teman-teman untuk selalu ingat bahwa dalam bekerja, dalam berkehidupan sehari-hari, integritas tentunya nomor satu ya, karena kejujuran, nilai-nilai yang tadi yang saya sampaikan, kedisiplinan, kejujuran dan nilai positif lainnya memang tuh harus tertanam dalam diri kita sendiri. Dan tentunya di kantor menghadapi rekan, menghadapi teman, menghadapi divisi terkait itu tentunya harus secara profesional kita lakukan. Tadi ya disampaikan saya bahwa pengisian annual questionnaire tidak dasar dari objektivitas peminta gitu ya, ataupun bagi bahwa kita harus ada profesional, integritas dan juga tahu akan aturan dan nilai-nilai budayanya BRI. Baik, itu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau memang tidak, saya minta isi kembali ya post testnya. Jadi berita sudah ya. Sekarang ke post test ya. Jadi mungkin tadi sudah melihat mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Ataupun penjelasan saya tadi sudah menjelaskan beberapa soal yang tadi ditanyakan. Sekarang post test tadi. Teori ya yang saya tanyakan, ada teori, kemudian ada dampak dari korupsi. Pak Disma sudah? Mantap. Saya waktu 3 menit lagi ya, following post test. Oke, masalah. Ya, setelah ini nanti absensi ya.
Kan sudah scan ya tadi yang post test ya, tinggal absensi ini ya teman-teman. Biar beres sama ini nggak usah. Sudah. Scan absensi ya. Absensi, pretest tadi sudah. Kalian absensi sudah? Udah mas. Sudah. Absen belum? Yang ini? Instansinya siapa mas? BRI. Atau binus boleh? Nggak masalah sih, mau binus mau BRI boleh. Karena mas magang kan ada dua ini. Oke, absensi sudah, posnya sudah ya. Loadingnya, Acara masuk kegiatan acara apa? penyuluhan anti korupsi. Email pribadi aja Kang. Kenapa? Email pribadi aja kan? Email pribadi boleh, atau iya email pribadi aja. Kegiatan acara, penyuluhan. Penyuluhan anti korupsi. Sosialisasi dulu kan. Masukkan kegiatan aja. Penyuluhan anti korupsi. Oke, aku masukkan buat kegiatan aja. Oh iya sorry. Saya saran dan maksudnya masukan sih Masukkan. kegiatan Oh, ini. masukkan kegiatan Ataupun acara. mau ngisi terkait dengan hal itu juga boleh sih. Ini masukan untuk kegiatan penyuluhan saya. Lanjut evaluasi. Evaluasi ini berjalannya Oh berarti di sini. kalau evaluasi ya pra penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan sama evaluasinya. Itu teman-teman diminta nilai acara penyuluhan ini sudahkah sangat baik, apakah sudah baik, Ini apa pertanyaannya? tidak baik, kurang baik. Nyampe situ. Ya, bisa. Ini apa nih kan? Option 1 nih. Iya, yang paling bawah apa? Pilih. Option 1. Iya, aku paling tahu. Iya, option 1 aja. Iya. Ya. Nah, itu kelebihan. Tapi Oke, berarti. Kamu udah selesai. Iya. evaluasinya terakhir. Informasi perlambatan angka Oke, sebelum ditutup nih teman-teman, saya punya satu pertanyaan atau dua pertanyaan deh. Satu pertanyaan untuk dua orang pemenang. Jadi yang bisa menjelaskan pertama dan kedua saya kasih masing-masing link aja Rp50.000 ya. Kan tadi ya mau buat siapa aja ya, tapi nanti saya lihat yang acung yang pertama ya. Jadi pertanyaan itu satu ya, sebenarnya satu aja tapi nanti saya akan mengambil dua orang. Tadi kan ada saya jelaskan korupsi ya. Korupsi itu kan ada jenis-jenisnya tuh ya, 3 tuh. Yang tadi ada penjelasan perbedaan tuh. Nah, sebutkan jenis-jenisnya dari korupsi tadi dan cara ngebedainnya gimana. Ada yang sudah paham pertanyaan saya? Boleh ajukan tangan. Oh, saya. Satu lagi. Sebelum nanti dijelaskan oleh ada aktif yang nih tiga. di sini. Iya, Ada yang iya, aktif siapa? iya. 2. Oke, ini 2 ya. Boleh saya dulu biar nggak saling contek nanti yang jawab pertama siapa boleh. Tapi dua-duanya kalau benar nanti Rehan dulu deh, rehan dulu deh, Paling rehan dulu. aja sih. udah sweet aja ya. Ya waktunya kita. Sudah apa nih? Sit ini aja nih. Ini. Oh iya, oke.
Satu, dua, Yang benar. tiga. Oke, Mbak Piur duluan. Apa aja Mbak Piur jenisnya dan gimana sih cara ngebedainnya? Gratifikasi. Tuh. Gratifikasi itu yang aktif itu gratifikasi ntar dulu ingat ya. Gratifikasi itu yang aktif itu yang memberi. Terus yang kedua itu terkait suap menyuap. Dua-duanya yang aktif itu antara pemberi sama yang menerima. Tuh. Yang ketiga sebentar kan. Saya belum menyimpulkan jadi benar atau salahnya. Ya, yang ketiga itu sebentar gratifikasi, benturan kepentingan sama satu lagi penerimanya itu sebentar gratifikasi benturan kepentingan kali kali ya satu ya yang satunya pokoknya yang terakhir itu yang kedua itu yang aktif itu sebagai penerima ya lupa tapi benturan kepentingan gak sih ya nah itu apa sih pemerasan ya Oke. Saya belum menyimpulkan ya. Oke. Oke, ya makasih Mbak Piur. Silakan Mas Ren. Ya izin Mbak Pur ya. Yang pertama suap. Jadi si pelaku baik yang memberi dan menerima ini saling sama-sama menguntungkan dan artinya menginginkan antara kedua belah pihak. Terus yang pertama gratifikasi di mana salah satu pihak ini memiliki ambisi untuk memberikan satu pemberian terhadap pihak yang lain seperti itu dan Ini gratifikasi. Gratifikasi di mana pihak kedua saya katakan pihak kedua karena pihak satu ini sebagai seorang yang penerima. Pihak kedua ini pihak kedua ini memiliki ambisi untuk memberikan sesuatu kepada si pihak pertama seperti itu. Dan yang ketiga itu sifatnya pemaksaan. Jenisnya apa tadi? Yang ketiga? Yang ketiga Kan ada gratifikasi, suap, satu lagi pemerasan. Oke. Pemerasan secara paksa dalam artian tidak ada pihak salah satu pihak ini dipaksa untuk memberikan pemberian terhadap si pihak yang memaksa. Oke. Kita lihat lagi ya. Tuh, tadi ada tiga ya, jadi teman-teman perbedaan dari apa? Dikatakan jenis korupsi ya kalau saya mau mengatakannya. Jadi ada gratifikasi, pemerasan dan suap. Betul ya tadi ya disampaikan oleh teman-teman bahwa pemberi aktif itu identik dengan gratifikasi di mana yang melakukan gratifikasi itu adalah salah satu seorang pemberi yang memang integritasnya dipertanyakan ya. Kedua ada kaitan dengan pemerasan ya. Jadi biasanya itu contohkan Mas Rehan ya, yang biasanya ada kepentingan tersendiri di mana si A ini di atas angin ya, bisa dengan integritasnya yang kurang dia meminta lah ya, meminta untuk ya udah lu kasih gua apa kayak biar cepat ya. Kedua, ketiga adalah suap ya. Jadi dua-duanya aktif memberi maupun penerima. Oke, masing-masing 50.000 ya, saya kasih nanti di link aja. Masih banyak teman-teman. Dan terakhir mungkin sudah juga berjalan berapa nih? 41 menit ya. Benar. Jadi yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya highlight juga bahwa tadi ingat ya bahwa korupsi itu diartikan negatif ya. Jadi korupsi itu bejat istilahnya. Korupsi itu hina gitu ya. Jadi busuk dan segala hal dalam artian tadi definisinya, kemudian juga tidak di negara kita sudah tidak diperkenankan tadi hal tersebut, sudah ditindak, ada tindakannya terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian juga dalam diri kita harus selalu ditemukan integritas. Saya pun secara pribadi masih belajar terkait dengan gimana sih cara bekerja dengan baik dan benar, tidak gratifikasi, tidak suap menyuap, dan juga tidak memeras gitu ya. Dalam artian untuk menjadikan beberapa sektor di Indonesia ini ataupun di masyarakat kecil di rumah ataupun di kantor itu kondusif, tidak ada dampak yang negatif kepada kantor maupun kepada di lingkungan. Dan juga teman-teman jaga diri masing-masing, juga jaga teman-teman juga, jaga kawannya, dan juga tentunya jaga BRI untuk keberlanjutannya perusahaan kita. Tidak
menjadikan sarana atau sarang dari korupsi. Gratifikasi menurut pemerasan. Itu ya teman-teman dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga atas perlindungannya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Guys, boleh diambil.